Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai benar-benar semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa sharing kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Untuk video kali ini aku tuh nggak banyak ya. Ini tuh kegiatan aku yang agak siang, jadi siang juga enggak, pagi juga enggak. Di jam 9 gitu teman-teman. Ini aku lagi pengen coba bikin ginger shoot. Ginger shoot itu bahan utamanya adalah jahe, kunyit, sama jeruk nipis kalau di sini aku pakainya. Cuman kalau misalnya aku searching di YouTube ataupun di platform lain, itu mereka kebanyakan pada pakai apel. Cuma karena di sini aku tuh pengen coba yang basicnya dulu, akhirnya ya udah aku tuh pakai bahan yang ada di rumah aja. Untuk jeruk lemonnya di sini tuh aku mau kupas aja ya bagian kulitnya. Terus nanti aku belah-belah deh untuk jeruknya. Jadi aku pakai semuanya ya teman-teman. Jadi aku nggak peres gitu jeruknya. Cuman kalau misalkan emang pengen diperes juga nggak masalah. Jadi jahe sama kunyitnya itu di blender, nanti baru dikasih air perasan jeruk nipis. Saran aku kalau misalnya teman-teman kurang suka sama bahan yang mentah seperti ini ya, itu lebih baik digodok dulu jahe kunyitnya, baru ditambah dengan air jeruk lemonnya. Jujur aja ini tuh aku pertama kali bikin ginger shoot. Setelah aku searching mereka tuh nggak ada yang direbus teman-teman. Rata-rata mereka jahe sama kunyitnya itu ya kayak gini, langsung di blender, terus pakai airnya air mateng ya, jadi biar langsung dikonsumsi gitu. Cuman ada juga aku ngelihat beberapa video, nggak banyak teman-teman, itu jahe sama kunyitnya digodok. Kalau aku memang sudah biasa ya minum jahe sama kunyit gitu, tapi nggak di blender kayak gini, kayak langsung direbus gitu loh teman-teman. Makanya ini tuh aku pertama kalinya banget. Nah ini aku lagi blender untuk jahe, kunyit, sama jeruknya. Setelah ini bakalan aku saring. Jadi bener-bener tuh nggak ada yang terbuang sama sekali ya teman-teman. Kalau diperes kan mungkin karena kita kurang peresnya gitu ya untuk jeruknya, jadi mungkin masih ada bagian-bagian yang nggak terperas. Kalau misalkan di blender kayak gini kan sampai semuanya gitu ya terperas. Manfaat ginger shoot ini karena bahan utamanya jahe, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas ya teman-teman. Manfaat selanjutnya yaitu adalah meredakan nyeri, kemudian juga dapat meredakan kembung. Tapi kalau misalnya yang punya asam lambung, saran aku itu dikurangin ya untuk ginger shoot ya, karena nggak semua lambung itu bisa menerima jahe teman-teman. Salah satunya aku, tapi alhamdulillah setelah aku minum ini ya, setelah makan itu alhamdulillah lambung aku tuh nggak berasa kembung teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kondisinya ya. Saran aku jangan pernah minum jahe itu dalam kondisi perut yang lagi kosong. Oke, ini tuh aku lagi proses penyaringan. Tadi tuh aku salah ya, aku pikir tuh dimasukin ke dalam botol tuh langsung kayak bisa gitu, ternyata malah luber-luber untuk airnya. Nah akhirnya aku pindahin dulu ke gelas, baru deh nanti kalau udah selesai penyaringannya aku pindahin ke wadah botol teman-teman. Alhamdulillah ini tuh banyak banget ya, karena memang tadi aku juga pakai airnya cukup banyak. Ini satu botol seperti ini tuh bisa untuk 3 kali minum teman-teman, jadi nggak usah banyak-banyak ya sekali minum, jadi sehari sekali aja. Karena botolan seperti ini nanti aku minumnya pakai gelas kecil. Dan alhamdulillah teman-teman, ini setelah aku coba rasanya itu getir banget, terus juga pahit. Mungkin pahitnya dari kunyit mungkin ya, atau dari jeruk lemonnya, aku nggak tahu nih, pokoknya antara 2 bahan itu. Kalau untuk jahe itu rasanya nggak kayak itu teman-teman, paling pokoknya antara kunyit sama lemon. Mungkin kalau lemon kulitnya itu ada yang terbawa putih-putihnya atau apa, jadi bisa bikin pahit. Kalau getir itu dari rasa kunyitnya. Tapi setelah aku campur dengan sedikit gula, itu rasanya lebih netral dari yang sebelumnya aku coba. Itu getirnya tuh sampai bener-bener terasa beberapa jam kemudian. Makanya aku pikir itu langsung aja deh dipakein gula walaupun sedikit teman-teman. Kalau orang lain itu biasanya pakai madu. Dan aku juga jadi tahu gitu kenapa orang-orang tuh pada pakai apel. Mungkin karena menghilangkan rasa getir itu kali teman-teman. Karena kemarin aku nyari apel tuh nggak ada ya. Yang pas aku kemarin beli mangga, beli buah naga sama anggur itu, buah apel tuh nggak ada. Jadinya akhirnya ya udahlah gitu, pakai jeruk aja yang ada. Alhamdulillah ini paketan aku udah dateng. Aku langsung unboxing dan rakit teman-teman. Ini adalah rak bumbu dapur. Alhamdulillah ini tuh harganya murah banget, 20 ribuan. Bahannya juga plastik dan mudah untuk dirakit ya teman-teman.
Ini tuh aku sengaja beli, alhamdulillah ada uang tambahan. Aku tuh dikasih uang malah bingung mau beli apa gitu ya. Dan akhirnya aku tuh ngide ya kan, scroll di toko oren. Akhirnya aku ngide untuk beli rak bumbu dapur ini. Karena kalau misalkan sesuatu yang baru di dapur tuh kita yang happy ya teman-teman. Karena kan kita yang nguprek-nguprek di dapur ya, kita yang masak, kita yang rapiin dapur. Makanya kata aku, ya udah deh kita beli aja untuk rak bumbu dapur ini. Harganya juga murah gitu, nggak nyampe 50.000, 20 ribuan aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau nanti aku cantumin di kolom deskripsi ya untuk linknya. Ini juga aku pilih yang warna putih yang netral aja teman-teman. Aku tuh sebenarnya suka ya warna-warna tertentu. Tapi kalau untuk alat-alat dapur atau yang lainnya aku lebih suka warna netral aja. Nah ini ngerakitnya udah selesai 2 tumpukan teman-teman. Dan aku tinggal pasang apa sih pengaitnya gitu ya untuk naruh kayak sutil atau mungkin yang lainnya. Cuman karena aku tuh di sini masih bingung ini cara pasangnya gimana, nggak ada tutorialnya juga dan cara pasangnya. Ya udah, aku masih agak bingung gitu untuk pasangnya. Tapi alhamdulillah ini aku bisa teman-teman. Gampang banget beneran deh. Ternyata aku punya 2 pilihan ya, 2 pilihan rak yang sama-sama bahannya plastik. Yang satunya itu memang ada tempat untuk naruh pisaunya. Kalau ini kan nggak ada ya, jadinya aku harus cari ide nih untuk naruh pisau tuh di mana. Alhamdulillah ini untuk raknya udah selesai dirakit, tinggal disusun aja teman-teman. Tapi sebelum disusun tuh aku mau rapiin dulu area pojok ini karena sering banget karpus jatuh ya. Makanya di sini aku mau rapi-rapi dulu area pojoknya. Nanti kalau udah selesai baru deh kita rakit atau kita pasang untuk rak bumbu dapurnya. Nah sebelum itu juga nanti tuh aku mau lap-lap dulu ya untuk botol minyaknya, untuk bumbu dapurnya, wadah-wadahnya semuanya ya, biar semuanya itu makin rapi ketika masuk ke dalam rak ini. Alhamdulillah ya, Rabbil alamin, jadi lebih rapi teman-teman ya untuk dapur aku. Karena biasanya ngeliat pojok dapur tuh yang biasa aja, sekarang alhamdulillah ada raknya, lebih tersusun rapi, ada angle baru juga nanti ketika ambil video, jadi kayaknya bikin hati aku yang masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Jangan lupa ya bilang masya Allah tabarakallah. Jujur aja teman-teman, kalau misalnya urusan nata-menata tuh aku kurang bisa, kurang kreatif. Karena kalau misalkan aku pojok-pojokin kayaknya tetap aja gitu nggak kelihatan rapi gitu. Beda sama orang-orang yang minimalis gitu, yang mereka tuh menaruh barang tapi terlihat kayaknya minimalis, rapi, bersih. Tapi kalau aku tuh kayaknya enggak gitu. Kenapa ya? Aku kadang suka bingung gitu kalau misalkan kayak geser-geser lemari aja tuh kayaknya enak sih, memang ada sesuatu yang baru, cuman kayaknya tetap aja gitu kelihatannya berantakan. Apa aku kurang wadahnya untuk nutupin aib-aib yang lain atau gimana sih, aku nggak ngerti teman-teman. Oke, alhamdulillah ini tuh aku tinggal nyusun-nyusun aja ya untuk wadah-wadahnya. Ada garam, ada penyedap, ada kopi sama gula juga. Udah selesai, alhamdulillah tinggal lanjut masak untuk makan siang dan juga sore kami. Ini adalah stok terakhir yang ada di kulkas, tinggal tahu aja teman-teman. Rencananya ini tuh aku mau bikin balado. Untuk bumbu halusnya itu aku sudah haluskan ya, aku di blender teman-teman, aku tuh nggak ngulek. Untuk bumbu halusnya itu aku pakai bawang merah putih, cabai sama sedikit terasi biar agak gurih ya. Untuk seasoningnya nanti aku pakainya sama seperti pada umumnya, garam, penyedap sama sedikit gula, karena aku khawatir di sini tuh agak pedas teman-teman, karena di sini cabenya aku pakai ini agak banyak, tomatnya juga agak banyak juga ya, biar nanti anak-anak tuh tetap bisa makan. Ya seperti inilah aku teman-teman, masak satu menu tapi semuanya bisa makan. Jadi kalau misalkan Pak suami pengen yang pedas ya aku harus bikin sambal, tapi alhamdulillah di sini tuh Pak suami nggak minta sambal, jadinya kayak gini aja alhamdulillah cukup untuk keluarga kami. Masak tahu balado ini untuk 3 kali makan teman-teman. Jadi aku masaknya ke siang hari, jadi siang, sore, sampai pagi ya untuk sarapan. Oh ya teman-teman, lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai atau lagi berbenah cuma dengerin suara aku doang, atau lagi masak nih? Semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Semoga juga ada manfaatnya ya walaupun sedikit. Di video belanja mingguan aku yang kemarin itu ada yang request minta untuk masak menu simple aku ya. Insya Allah teman-teman aku tuh bikin videonya ya. Cuman karena aku tuh udah sering banget ya masak gitu, aku khawatir teman-teman tuh bosan, apalagi menu aku tuh simple banget,
nggak ada yang ribet gitu, tempe, tahu, pokoknya yang kayak gitulah masakan rumahan pada umumnya, nggak ada yang kayak kitchen katsu gitu. Aku jarang banget sih masak ayam beneran. Oke, ini bumbunya sebentar lagi matang, tadi juga udah aku masukin ya untuk seasoningnya, tinggal diaduk-aduk aja sampai bener-bener matang untuk bumbu halusnya. Nanti juga aku tambahkan sedikit air biar dia tuh nggak yang kering banget dan berminyak teman-teman. Nanti setelah itu baru dia tinggal dimasukin untuk tahunya aja. Oke, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak ya yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah selalu support aku buat nggak skip iklannya, nonton video dari awal sampai akhir. Begitu juga like dan komennya. Yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.